Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Fakihul Malafdin dari kelompok 5 yang akan membahas tentang komposit. Berikut ini adalah anggota dari kelompok kami. Lalu masuk pada pengertian. Pengertian komposit sendiri adalah bahan yang terdiri dari dua jenis macam bahan yang memiliki sifat berbeda yang kemudian digabungkan untuk menciptakan sifat-sifat yang unik dan lebih daripada masing-masing bahan komponen penyusunnya. Kemudian struktural material komposit, struktur yang terdiri dari dua jenis material atau lebih, kemudian digabungkan menjadi satu kesatuan dengan tujuan agar memiliki kekuatan yang lebih tinggi, sehingga menghasilkan sifat gabungan yang lebih kuat untuk memikul tekanan dibandingkan hanya dengan mengandalkan satu material saja. Jadi dia fungsinya digabung menjadi satu kesatuan yang mana kekuatannya ini lebih daripada bahan penyusunnya itu sendiri. Kemudian struktur komposit sendiri memanfaatkan sifat fisik dan mekanik masing-masing bahan yang digunakan, sehingga kelebihan tertentu dibandingkan dengan bahan pembentuknya. Sifat material komposit ini tidaklah harus sama, tidak pula harus sejenis, namun masing-masing material ini memiliki kekuatannya masing-masing. Nah, berikut ini adalah contoh dari struktural komposit yang bernama Fabricated Sandwich Panel, di mana dia terdapat 5 lapisan, di mana lapisan terluar bernama facet, lapisan berikutnya bernama adhesif, dan lapisan intinya bernama honeycomb dan membentuk satu kesatuan seperti yang ada di gambar. Kemudian berikut ini adalah sejarah dari komposit itu sendiri. Pada tahun 1200-an, bangsa Mongol menemukan busur komposit pertama yang terbuat dari kombinasi kayu, bambu, tulang, urat sapi, tanduk, bambu, dan sutra yang diikat dengan resin pinus alami. Kemudian lanjut pada tahun 1800-an, revolusi kimia mengubah perkembangan komposit. Resin sintetik baru diubah dari wujud cair menjadi padat dalam struktur molekul. Ikatan silang menggunakan proses yang dikenal sebagai polimerisasi. Kemudian tahun 1900-an, kemajuan kimia mendorong perkembangan plastik seperti bahan vinil, polistiren, fenolik, dan polyester dibuat dan diperlukan untuk penguat dan memberikan kekuatan dan kekakuan. Kemudian tahun 1930-an menyaksikan perkembangan resin yang masih digunakan sampai sekarang. Pada tahun 1935, Owens Corning memperkenalkan serat kaca pertama dan meluncurkan industri fiber reinforced polymer atau disingkat FRP. Kemudian lanjut pada 1940-an, di mana selain sifat kekuatan terhadap beratnya yang tinggi, ahli kimia menemukan bahwa komposit fiberglass transparan terhadap frekuensi radio. Hal ini menyebabkan adaptasi komposit untuk berkubah radar dan peralatan elektronik lainnya. Selanjutnya, pada tahun 1950-an, inovasi manufaktur berlanjut dengan pengembangan pultrosion, percetakan kantong vakum, dan penggulingan filamen skala besar. Komposit ini tidak terus menemukan aplikasi hingga saat ini. Kemudian pada 1960-an, serat karbon meningkat rasio kekakuan dan berat sebagai termoset untuk digunakan lebih banyak di aplikasi seperti dirgantara, otomotif, barang olahraga, dan barang konsumsi. Selanjutnya pada tahun 1970-an, polietilen dengan berat molekul sangat tinggi baru bergabung dengan serat canggih lainnya yang digunakan dalam terobosan dalam komponen ruang angkasa, pelindung struktural dan pribadi, perlengkapan olahraga, perangkat medis, dan aplikasi lainnya. Selanjutnya, pada tahun 1990-an, material komposit menjadi lebih umum di bidang manufaktur dan konstruksi sebagai pengganti material tradisional yang hemat biaya seperti logam dan termoplastik rekayasa di dalam bidang transportasi. Kemudian di masa depan, perusahaan khusus seperti perusahaan komposit dirgantara akan mendapat 2 tempat di industri,
dua aplikasi ini yang terus mengalami pertumbuhan. Selanjutnya, metode pembuatan komposit terdapat 3 jenis. Di antaranya ada metode cetak, metode semprot, metode infusi. Pembuatan komposit ini sendiri adalah tahapan penting dalam produksi komposit itu sendiri, karena ini mempengaruhi performa dan kualitas air produk. Dalam pembuatan komposit, dua atau lebih bahan yang memiliki sifat yang berbeda dikombinasikan untuk membentuk satu material baru yang memiliki sifat yang lebih baik dibandingkan bahan tunggalnya. Masuk ke metode yang pertama, yaitu metode cetak. Bahan komposit dicetak menggunakan mold atau cetakan. Berbagai teknik seperti teknik pembuatan dengan presisi tinggi, teknik pembuatan dengan sistem pemanasan, dan teknik pembuatan dengan sistem vakum. Selanjutnya itu ada metode semprot, di mana pembuatan komposit yang melibatkan penyemprotan bahan-bahan komposit ke permukaan dan bahan dasar. Dalam metode ini, bahan dasar dapat berupa logam, bahan komposit, atau bahan lainnya. Yang terakhir yaitu metode infusi, pembuatan komposit yang melibatkan penambahan bahan-bahan komposit ke dalam bahan dasar. Dalam metode ini, bahan-bahan komposit dapat berupa serat, partikel, atau bahan lainnya. Kemudian lanjut ke proses pembuatan komposit. Setelah bahan-bahan komposit dikombinasikan, produk komposit harus diproses untuk memperkuat kinerja produk. Proses ini dapat dilakukan dengan berbagai metode seperti pengeringan, pemanasan, dan penekanan. Proses ini bertujuan untuk memperkuat ikatan antar bahan dan memperbaiki sifat mekanik produk. Sifat-sifat komposit di antara lainnya yaitu memiliki kekuatan yang tinggi, kekakuan tinggi, ringan, ketahanan terhadap korosi, ketahanan terhadap suhu tinggi, ketahanan terhadap radiasi, isolasi listrik. Yang mana pada setiap sifatnya, yaitu pada kekuatan, komposit memiliki kekuatan yang lebih tinggi dan dapat dirancang untuk mengatasi beban tertentu. Untuk kekakuan komposit sendiri mengacu pada kemampuan yang tidak mengalami deformasi saat diberikan beban. Selanjutnya itu ringan. Salah satu sifat paling penting dalam komposit ini menjadikan dia komposit ini lebih daripada bahan penyusunnya, yaitu memiliki keringanan yang bahkan melebihi keringan, tapi tidak meninggalkan sifat kekuatannya itu sendiri. Kemudian ketahanan terhadap korosi. Banyak komposit yang tahan terhadap korosi, yang membuat mereka cocok diaplikasikan di lingkungan yang keras atau ekstrim. Bisa seperti di tepi pantai atau daerah pesisir dan daerah kota yang memiliki tingkat hujan asam yang tinggi. Kemudian ketahanan terhadap suhu tinggi, di mana komposit mampu bertahan dalam suhu tinggi tanpa mengalami perubahan yang sangat signifikan dalam sifat mekanik mereka. Selanjutnya, ketahanan terhadap radiasi. Dalam beberapa aplikasi seperti ruang angkasa, komposit dapat dirancang untuk bertahan terhadap radiasi di luar angkasa. Kemudian isolasi listrik. Komposit sering memiliki sifat isolasi listrik yang baik, yang membuat mereka berguna dalam aplikasi elektrik dan elektronika. Selanjutnya, sifat-sifat komposit berikutnya yaitu konduktivitas termal. Beberapa komposit memiliki konduktivitas termal yang rendah, sementara yang lain bisa memiliki konduktivitas termal yang tinggi tergantung pada bahan komposisinya. Jadi, tinggi rendahnya itu tuh tergantung lagi ke bahan penyusunnya. Begitu kurang lebih. Berikutnya yaitu arah kekuatan. Kekuatan komposit dapat sangat bergantung pada arah penguatan serat, yang memungkinkan desain yang sangat khusus untuk menciptakan sifat-sifat mekanik yang diinginkan. Kemudian daya tahan terhadap kelelahan. Komposit sering memiliki daya tahan terhadap kelelahan yang baik, yang membuatnya ideal untuk diaplikasikan di komponen-komponen yang mengalami tekanan yang sering atau berulang. Kemudian berikutnya itu ada jenis-jenis komposit. Jenis-jenis komposit berdasarkan matriks yang digunakan, yaitu ada 3 macam, yaitu particulate composite material, fibrous composite material, structural composite material. Yang mana particulate composite material sendiri merupakan jenis komposit yang menggunakan partikel atau butiran sebagai filler atau pengisinya. Kemudian fibrous composite material terdiri dari 2 komponen penyusun, yaitu matriks dan serat. Sedangkan struktural composite material terdiri dari sekurang-kurangnya 2 material yang berbeda dan direkatkan secara bersama-sama. Contohnya seperti yang dapat kita lihat di awal tadi. Kemudian jenis-jenis komposit berdasarkan strukturnya dibagi menjadi 3,
yaitu ada metal matrik komposit, seramik matrik komposit, polimer matrik komposit. Metal matrik komposit sendiri yaitu terbuat dari serat yang diperkuat dengan logam, biasanya digunakan di dalam industri aerospace. Kemudian seramik matriks komposit terdiri dari serat yang diperkuat dengan matriks seramik atau keramik, cocok untuk diaplikasikan pada suhu tinggi dan tahan terhadap korosi. Berikutnya itu polimer matrik komposit, di mana terdiri dari dua serat yang diperkuat dengan matriks polimer. Contohnya termasuk komposit serat kaca dan serat karbon. Pengaplikasian komposit. Komposit secara luas dimanfaatkan dalam bidang industri otomotif, elektronik, industri konstruksi, industri mekanik, pengangkutan, kelautan, dan sebagainya. Berikut ini ada berbagai macam pengaplikasian komposit di berbagai macam bidang industri. Yang pertama ada di bidang industri. Komposit juga digunakan peralatan industri, yaitu pada pembuatan komposit kayu, kayu lapis, kayu keras, dan lain-lainnya. Yang seperti serbuk kayu yang dipres pada tekanan tinggi. Kemudian di bidang industri kereta, pada industri kereta digunakan untuk rel dan roda kereta. Berikutnya di bidang elektronika. Di dalam bidang elektronika sendiri, komposit digunakan sebagai papan liter atau motherboard atau PCB. Berikutnya itu bidang industri penerbangan. Nah, untuk bidang pengangkutan, misalnya pada industri pesawat terbang, dipakai untuk sebagai bahan dasar pesawat dan bagian interior pesawat itu sendiri. Komposit memiliki kelebihan, diantaranya memiliki kekuatan yang tinggi. Seperti yang mana kita tahu, komposit sendiri dibentuk dari dua bahan yang memiliki sifat yang berbeda untuk mencapai tujuan kekuatan yang memiliki kekuatan yang tinggi dari bahan dasarnya. Yang kedua, tahan terhadap deformasi, yang mana tujuan dari pembuatan komposit itu sendiri yaitu supaya dibuatlah bahan yang tahan terhadap deformasi, tahan terhadap suhu tinggi, tahan terhadap abrasi, dan beratnya relatif ringan karena komposit tadi mengutamakan keefisiensian tanpa meninggalkan kekuatannya itu sendiri. Dapat diubah berbagai bentuk dan ukuran karena proses pembuatannya yang dapat dilakukan secara detail dan bisa membuat bentuk-bentuk yang rumit. Nah, selain memiliki kelebihan, komposit sendiri memiliki kekurangan, di mana komposit sendiri ini harganya masih terlalu mahal karena tadi proses pembuatannya itu masih belum banyak orang bisa membuatnya. Dan bahan bahan bakunya sendiri itu yang mahal. Bahan bakunya itu yang digunakan yaitu serat alam. Serat alam sendiri ini adalah serat yang dihasilkan oleh tumbuhan atau hewan. Sedangkan ada juga bahan baku berikutnya yaitu serat sintetis. Adalah serat yang dihasilkan melalui proses sintesis kimia. Nah, sekian, terima kasih atas perhatiannya sudah menonton video ini. Baiklah, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.